Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama berkumpul dalam rangka destinasi CGP saya ya kepada teman-teman guru di SMK Negeri 1 Kapetakan. Kita memulai bahwa program CGP itu adalah program pemerintah yang tentunya kita semua sangat mengetahui dan memahami. Dan ini harus terlaksana di sekolah kita. Ya. Dari materi yang saya buat, ya, menumbuhkan budaya positif lingkungan sekolah berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang buat saya sendiri, kemudian diawali dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa filosofi pendidikan nasional menurut KHD diawali dengan pemahaman filosofis seorang guru bangsa. Bapak KHD, Fondasi Pendidikan Nasional telah diletakkan sebagai dasar terpijak bagi guru dalam menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid. Ya. Dalam filosofi KHD ini, KHD menerangkan tentang kodrat zaman, kodrat alam, krikon, penuntut, budi pekerti, dan kesimpulannya akan kita lalui di pertemuan ini. Kodrat zaman bersentuhan dengan isi dan irama, ya, bahwa kita tidak bisa lepas dari perkembangan zaman. Ya. Dulu belum ada handphone, sekarang sudah ada handphone. Dulu materinya bersumber dari perpustakaan, sekarang dimanapun siswa, murid-murid kita bisa mendapatkan konten atau materi secara cepat dan tentunya akurat. Ya. Dan itu tantangan bagi kita para guru untuk melayani murid kita sebaik mungkin. Kemudian kodrat alam, ya, tentunya di kodrat alam ini murid-murid kita terdiri dari tentunya berbagai suku dan bangsa, terutama letak geografis. Ada anak nelayan, anak petani, anak buruh pabrik, anak pengusaha, anak guru juga mungkin ada, dan itu akan mempengaruhi pola pikir mereka. Ya. Kemudian trikon, ya, trikondisi semboyan daripada Ki Hajar Dewantara, ya, ing narso suntolodo ing madyo mangunkarso tut buri handayani. Ya, kita di dunia pendidikan ini kita diberi amanat tut buri handayani. Jadi kita harus membimbing, menciptakan generasi bangsa secara maju. Kemudian menuntut, ya, menuntut budi pekerti dan kesimpulan. Selanjutnya nilai-nilai peran guru penggerak, ya, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid. Ya. Nilai mandiri, ya, tentunya kita sebagai guru, ya, harus mempunyai jiwa mandiri. Ya. Dijelaskan di sini. Ya. Ya, punya kemandirian, ya, punya kemandirian Bapak Ibu guru di dalam menggali potensi siswa, ya. Tentunya semua punya trik-trik tersendiri sesuai dengan karakter siswa di kelasnya masing-masing. Kemudian guru yang harus inovatif. Untuk guru SMKN 1 Kapetakan ini saya kira sudah patut diacungi jempol karena masing-masing sudah terkoneksi dengan PNM dan masing-masing sudah sangat mengembangkan dirinya. Pembelajarannya pun sudah bervariatif dan inovatif mengikuti perkembangan zaman. Ya, kemudian berpihak pada murid, tentunya, ya, murid-murid kita itu
karena berlatar belakang dari berbagai daerah profesi orang tuanya, ya tentunya kita melayani mereka semua, ya. Bagaimana cara melayani anak nelayan, bagaimana cara melayani anak petani, ya. Yang jelas mereka datang ke sekolah itu punya cita-cita, punya visi masing-masing, ya. Keahlian kita untuk melayani mereka apapun kebutuhan mereka, karena kita adalah SMK yang di sekolah kita ini ada 6 jurusan, masing-masing berbeda kompetensi, masing-masing punya khas sendiri-sendiri. Kemudian reflektif, ya, kita di sekolah kita sudah melaksanakan refleksi di setiap selesai pembelajaran karena itu bentuk tagihan oleh sekolah kurikulum. Kemudian kolaboratif, tentunya salah satu contohnya seperti ini, kita selalu berdiskusi dalam menentukan tujuan pembelajaran, ya. Masing-masing kompetensi kalian di SMK kita ini selalu berdiskusi menentukan tujuan pembelajaran, menentukan bagaimana cara melayani siswa kita yang berbeda kompetensi kalian. Sampai di sini Bapak dan Ibu tentang nilai guru penggerak, Bapak dan Ibu bisa dipahami? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Kalau sudah pahami, sebenarnya karena di sekolah kita ini hampir semua gurunya adalah guru penggerak dari Provinsi Jawa Barat. Saya yakin sampai materi ini semuanya memahami. Kemudian kita lanjut, guru sebagai pemimpin perubahan, ya. Di mana pengelolaan perubahan yang positif, guru melakukan proses penyusunan pernyataan prakarsa perubahan dalam bentuk kalimat, ya. Untuk mengawali prakarsa perubahan, terlebih dahulu dapat memperjelas gambar, ya, yang tersusun menggunakan metode atap, ya. Jadi awal tantangan, awal itu aset, awal atau aset, kemudian tantangan, aksi, dan P-nya pelajaran atau perubahan. Nah, aset adalah kekuatan, potensi sekolah atau murid atau komunitas kita guru yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Ya, asetnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kemudian tantangan. Ya, tantangan bisa dilalui ketika kita menerapkan satu visi yang sama. Ya, tentunya sekolah kita selalu di awal membuat visi secara bersama-sama. Kemudian aksi yang menjadi kontribusi individu pendidik dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Ya. Setiap aksi-aksi kita itu selalu terekam dan terupdate di website sekolah maupun website Bapak dan Ibu guru. Pembelajaran bermakna merupakan turunan konkret dari profil pelajar Pancasila. Ya. Saya pikir sampai hal ini Bapak Ibu guru sudah sangat memahaminya. Kemudian setelah melakukan analisis awal, ya, perumusan misi, Bapak Ibu guru mengidentifikasi. Ya. Nah, dalam pengidentifikasian ini bisa menggunakan manajemen Bagja, ya. Nah, ini kekuatan Bagja, penggalian jawaban pertanyaan dari rasa ingin tahu dan kebaikan kebersamaan. Kita lanjut saja karena Bapak dan Ibu saya yakin sudah sangat memahaminya. Ya. Kemudian pemakaian inquiry apresiatif dari Bagja itu sendiri, ya. Bagja itu sendiri adalah akronim dari P-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali impian, C-nya jabarkan rencana, A-nya atur dan eksekusi. Ya. Ya. Nah, buat pertanyaan, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah
penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan ya. Jadi kita membuat pertanyaan tentang yang akan kita lakukan ya. Buatlah pertanyaan dulu, kemudian ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Itu ambil pelajaran ya. Kemudian gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran ya. Jadi tentunya siswa murid kita itu punya harapan atau punya mimpi, dan mimpi itu silakan Bapak Ibu gali ya. Kemudian lakukan pendekatan sehingga mimpi-mimpi mereka itu bisa terarahkan dengan baik. Jadi sampai gali mimpi Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Karena ada benang merah antara yang akan kita berikan ke siswa atau murid dengan yang diharapkan atau mimpi dari murid. Ada yang ditanyakan atau ada temuan ketika menghadapi siswa baik di kelas maupun di luar kelas ya, Pak Dwi, ada yang ingin ditanyakan Pak Dwi? Pak Eno? Ya, silakan Pak Eno. Tentang menggali mimpi atau harapan siswa. Pasti karena Pak Eno membidangi PKK, pasti ada siswa yang banyak sekali bertanya, karena siswa kita itu SMP. Dengan mimpi siswa kita ya dalam konteks ke-SMK-an ya, konteks ke-SMK-an ya. Sekolah kita di awal KBM ya sebelum bulan Juli itu pastinya setiap ketua kompetensi keahlian itu akan mengundang industri, yang mana industri itu dia akan membawa kurikulumnya industri sehingga nanti diselaraskan dengan kurikulum sekolah atau kurikulum merdeka. Nah, jadi maka dihasilkan kurikulum yang kontennya benar-benar real, yang benar-benar dibutuhkan oleh industri. Maka ketika siswa kita punya keinginan, cita-cita atau harapan atau keinginan atau punya impian untuk bekerja di suatu industri ya, mereka akan punya keyakinan, kekuatan keyakinan bahwa belajar di sekolah kita ini memang pelajarannya adalah yang sesuai dengan yang dibutuhkan di industri. Nah, ketika mereka interview, wawancara setelah selesai belajar, setelah lulus, mereka tidak kesulitan karena memang kurikulum kita di sekolah kita ini sudah selaras dengan industri, Pak Eno. Jadi awal dari itulah kita melayani mimpi-mimpi murid-murid kita sehingga mereka tidak kesulitan adaptasi di industri karena kita semua sudah mengajarkan kurikulum sesuai dengan selaras dengan industri. Nah, bukan begitu Pak Eno? Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ya, ada lagi yang lain? Pak Jamal, barangkali. Ya, silakan. Apa saja tentang menggali mimpi siswa? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Kita lanjut ya, karena sebenarnya kita sudah melaksanakan tentang penggalian mimpi, tetapi mungkin saja ada impian dari siswa kita yang belum terangkat ya. Itu PR buat kita nanti untuk menggali mimpi-mimpi apa saja sih yang diharapkan oleh siswa kita. Kemudian C, jabarkan rencana ya, merumuskan rencana tindakan hal yang penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan
visi ya, visi sekolah kita ya, walaupun di sekolah kita memang sudah integral, dari 6 kompetensi kalian itu sudah integral mengarah pada visi sekolah kita yang melayani dan menyiapkan tamatan yang siap bekerja di industri. Visi sekolah kita adalah melayani tamatan yang siap bekerja di industri. Jadi menyiapkan ya, menyiapkan tamatan. Kemudian atur eksekusi ya, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi misi yang bertahap atau perlahan-lahan ya. Saya mengambil contoh di sekolah kita saja ya. Ketika kita mengadakan uji kompetensi misalkan kepada siswa ya, kita selalu berdiskusi, bahkan lebih dari 1-2 kali diskusinya karena panjang, karena kita memang ingin benar-benar menyiapkan acara uji kompetensi itu terlaksana dengan baik. Dan di dalam memutuskan ya, siapa saja yang akan menangani hal apa saja itu juga sudah kita lakukan ya. Sebagai contoh di uji kompetensi kalian itu yang tahun kemarin mungkin Pak Kakobi, Pak Majika Dana juga sudah melaksanakan uji kompetensi beserta tim-timnya ya. Jadi kita sudah terbiasa melakukan pekerjaan itu secara tim. Jadi ini sangat sesuai dengan komponen Bagja ya. Kemudian refleksi pemahaman budaya positif ya. Eksplorasi dalam menemukan budaya positif dapat dilakukan oleh guru melalui beberapa tahap ya. Disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian membuat keyakinan kelas, saya sebut saja, nanti di akhir akan kita bahas bersama-sama. Kebutuhan dasar manusia pada dunia yang berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif, nilai kebajikan. KHD menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya berangkat dari diri pribadi atau dari individu masing-masing. Karena walaupun peraturan itu dibuat bersama untuk dilaksanakan bersama, tapi kalau individu kita tidak punya niat untuk berperilaku disiplin yang baik, yang positif, nah tentunya ini juga akan mengganggu eksistensi daripada peraturan tersebut. Jadi kalau ada siswa yang kurang disiplin, ya sebaiknya diingatkan. Kemudian secara umum disiplin itu kata dengan tertib, teratur, dan patuh pada peraturan. Bahkan tak kadang siswa kita mengartikan disiplin itu dengan hukuman yang cenderung membuat mereka tidak nyaman ya. Nah, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Oke, hukuman kita skip saja. Ke segitiga restitusi. Ya, coba kita ke segitiga restitusi dulu. Segitiga restitusi yang tadi tentang kedisiplinan itu kita mengacunya di sini di segitiga restitusi ya, pemulihan ya. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan ya, kita analisis dulu, kita jangan serta-merta memvonis bahwa itu salah kemudian kita memberikan hukuman ya. Nah, jadi perbuatan dari murid itu kita validasi dulu bahwa yang kamu lakukan adalah salah
melanggar tata tertib. Ya. Kita validasi dulu sehingga anak itu memahami, dirinya paham, oh iya saya salah. Contoh, ada siswa kita membuang sampah tidak pada tempatnya, ya. Yang namanya anak-anak kadang-kadang dalam bergurau asal buang saja, dia makan permen, bungkusnya dibuang saja sambil berlalu sambil jalan. Ya, ketika kita melihat atau ada anak lain yang melaporkan, si pelaku tersebut jangan serta-merta kita vonis salah, tidak, ya. Jadi kita validasi dulu, artinya kita sinkronkan dulu dengan tata tertib di sekolah kita. Kita jelaskan dulu bahwa kamu tidak boleh, kita semua juga tidak boleh membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ketika si murid, si anak itu paham, ya paham, itu namanya validasi tindakan yang salah. Jadi perbuatan itu adalah melanggar tata tertib. Kemudian di sini distabilkan, ya, stabilkan identitasnya. Ya. Si anak itu mungkin saja dia nggak terima, oh Pak, yang lain juga, saya pernah melihat yang lain juga buang bungkus permen tidak pada tempatnya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi, kita stabilkan dulu bahwa ketika anak itu diberi pemahaman, diberi pandangan, kemudian murid itu memahami bahwa tidak boleh membandingkan perbuatan buruk itu dengan perbuatan orang lain yang buruk lagi, tapi acuannya adalah bandingkan dengan perbuatan temannya yang baik, yang mau membuang sampah pada tempatnya, yang tidak mau nyampah atau dia tidak ingin nyampah sehingga dia punya bag, punya tempat sampah sendiri untuk membuat bungkus permennya. Jadi stabilkan, si anak itu harus distabilkan dulu sehingga dia tidak lagi bersikukuh saya benar, yang lain juga sama. Jadi tidak. Jadi kita stabilkan dulu kondisi pemahaman dari siswa. Silakan Bu. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini segitiga ini mungkin di lapangan mana dulu yang akan kita terapkan, ya. Mungkin ini saling berkaitan. Jadi menanyakan keyakinan. Jadi perbuatan itu tidak baik, melanggar tata tertib, dan si anak itu menyadari itu perbuatan salah, kemudian dia juga sadar bahwa memang perbuatan ini salah, kemudian dia juga menjadi yakin dalam dirinya bahwa tata tertib kita itu dibuat untuk kebaikan bersama. Jadi segitiga restitusi ini kemungkinan di lapangan mana dulu yang akan dilakukan itu bisa terjadi. Bisa saja anaknya mengelak-elak terus, dia tidak salah, lalu dia juga membela diri. Nah, kapan Pak? Biasanya seperti itu. Kapan Pak? Saya nggak pernah. Nah, tapi karena sekolah kita ada CCTV itu mungkin tidak bisa dibohongi. Jadi dengan menunjukkan CCTV itu kita bisa menyatakan validitas tindakan yang salah dengan memperlihatkan rekaman dari CCTV yang ada di sekolah kita. Nah, diharapkan sih anak itu tidak menjadi murung atau tidak menjadi minder nantinya, ya. Tapi semata-mata bukti-bukti itu adalah untuk meyakinkan, ya, untuk meyakinkan bahwa perbuatan itu salah dan dia menyadari, ya, dengan kesadaran yang baik. Itu tentang restitusi. Nah, kita ke atau ada dari teman-teman yang punya kasus berbeda tentang segitiga restitusi. Pak Haji Kandana barangkali punya kasus tentang menangani siswa. Ya, silakan Pak Haji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore kita yang Kebetulan ketika dalam pembelajaran itu ada salah satu siswa, ya terutama waktu saya mengajar di TP, ya, di TP itu ada salah satu siswa, dia itu tidak akan berbicara kalau dia tidak ditanya. Nah, dalam pembelajaran dia itu kalau disuruh baru mengerjakan, Pak. Baru mengerjakan, yang kebetulan namanya itu Abdul Haris, ya, Abdul Haris. Kalau diperintah baru mengerjakan. Tapi kalau tidak diperintah, mereka tuh dia tuh tidak akan mengerjakan pembelajaran tersebut. Nah, adapun solusi waktu saya mengajar di kelas tersebut itu melalui pendekatan, Pak, pendampingan dengan mempelajari karakter dari anak tersebut, yang pada intinya sebetulnya dia itu rajin tiap hari masuk jam belajar. Kemudian juga kalau disuruh, diperintah, kita dampingi, dia itu mengerjakan apa yang kita perintah. Jadi seperti itu, ada kasus seperti itu. Tapi lama kelamaan karena kita terus mendampingi dia selama pembelajaran itu, ya kalau dibandingkan dengan murid-murid yang lain itu mungkin mempunyai perbedaan atau keragaman dalam arti dalam sosial emosional itu berbeda kayak dengan anak yang mempunyai karakter yang bagus dengan dengan yang namanya Abdul Haris ini tidak mengharapkan kita adanya ketimpangan antara yang normal dengan yang mempunyai perbedaan. Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah dalam pembelajaran itu kita bisa untuk diperbaiki, diselaraskan dengan yang normal. Itu aja Pak kasus yang saya temui ketika kami mengajar di teknik penguasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dana, menarik sekali ya pengalaman mengajar yang beliau sampaikan, bahwa ada salah satu siswa yang mungkin belum proaktif ya Pak ya. Jadi dia akan aktif ketika kita mendekat dan kita bertanya dulu. Ibaratnya kalau anak teknik itu harus disetater dulu baru jalan ya. Jadi dia tidak pakai remote, tapi memang harus disetater dulu ya. Itu mungkin salah satu kasus yang unik dan menarik Pak, karena biasanya anak teknik itu tekun dan selalu banyak ngomong, banyak bertanya ya, karena tidak boleh salah. Kalau anak teknik itu kan tidak boleh salah, karena rangkaian pekerjaannya itu kalau di awal salah, kesananya nanti akan repot, akan kesulitan. Oke. Menangani anak seperti itu yang saya pikir sudah tepat apa yang dilakukan oleh Pak Dana ya. Jadi memang harus pendampingan atau pendekatan dan pendampingan. Jadi kita sebagai guru memang harus sabar dan harus serba bisa. Jadi mungkin saja anak itu memang pembawaan dia seperti itu, atau mungkin saja dia sebenarnya tidak seperti itu, hanya karena perasaan moodnya sedang tidak bagus, walaupun terlalu lama moodnya untuk tidak aktif ya. Tapi tugas kita sebagai guru bagaimana caranya membangkitkan gairah ya anak atau siswa itu mengikuti materi yang kita sampaikan ya. Karena kalau di rangkaian di pembelajaran teknik itu kan tidak boleh tertinggal materi pun kesannya akan kebingungan. Terima kasih pengalamannya Pak Dana. Semoga itu juga bagi saya pribadi hal yang baru ya.
mungkin karena saya tidak mengajar di kelas tersebut kebetulan, jadi mungkin ini hal yang baru bagi saya dan akan coba saya telaah, dan saya juga nanti akan banyak belajar pada Pak Jikadana untuk bagaimana menangani model atau tipe anak yang seperti itu. Karena selama ini yang saya tangani dalam pelajaran PJOK itu, ketika anak diberi materi kemudian mempraktekkan itu hampir 100% ya menyenangi pelajaran olahraga. Kalau di pelajaran keteknikan ya mohon maaf saya kurang paham ya, teknik dan triknya pun saya kurang paham. Kalau di PJOK di olahraga itu hampir semua murid senang, apalagi tidak belajar di kelas, apalagi di lapangan pasti senang, karena tidak disuruh pun pasti sudah pada keluar. Terima kasih Haji untuk support pengalamannya. Ya, coba kita ke sebelumnya. Nah, tentang posisi kontrol guru. Ya. Nah, ini di segitiga tadi ya, kita ini akan memposisikan diri kita sebagai apa? Ya. Ada sebagai penghukum, mungkin sebagai pembuat rasa bersalah, bisa jadi seperti yang Pak Jikadana itu sampaikan adalah sebagai teman yang pendekatan, pendampingan, atau kita hanya sebagai pemantau, ya, pemantau, kemudian terakhir kita sebagai pemimpin atau sebagai manajer, ya. Ini di posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, contoh, ya, Bapak Ibu pastinya menemui lah di dalam pengalaman mengajar ya. Ada kalanya kita kadang-kadang lepas kontrol. Nah, kita sebagai penghukum, ya, meskipun sebaiknya jangan ya, kita jangan sebagai penghukum karena belum tentu murid-murid kita itu menyadari akan kesalahannya. Makanya ada segitiga restitusi ya. Contoh menghukum Bapak dan Ibu, mungkin saya punya kalimat begini: seandainya anak terlambat datang lalu kita menghukum anak itu, oh kamu push up 5 kali. Nah, misalkan kalimat perintah push up 5 kali itu termasuk menghukum bukan Bapak dan Ibu? Ya, barangkali ada yang bisa menjawab atau menjelaskan. Nah, ini mungkin kita pernah melihat ya, ada rekan kita atau kita sendiri, saya sendiri juga karena pelajaran olahraga memang di situ ada materinya kebugaran. Ya, ketika anak tidak bisa menjawab, ya, konsekuensinya adalah push up. Nah, tapi semata-mata karena ada materinya. Nah, kalau Bapak Ibu yang lain, menurut Bapak dan Ibu, menghukum push up itu hukuman atau apa? Atau konsekuensi karena keterlambatan, seperti apa posisinya kalau menyuruh, memerintahkan anak untuk push up ketika dia datang ke kelas terlambat? Pak Eno barangkali punya ide posisi anak yang terlambat datang ke kelas. Silakan Pak. Ya. Kalau anak terlambat masuk kelas kemudian kamu turun atau push up 5 kali, ya, memang itu untuk kebugaran anak itu sendiri. Nah, tapi kalimatnya kamu terlambat turun 5 kali. Nah, kalimat itu kalimat menghukum atau konsekuensi. Nah, barangkali Pak Eno bisa memberi pencerahan. Silakan Pak Eno. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut sudut pandang saya pribadi, kita terbagi menjadi beberapa klaster dulu. Yang pertama diantaranya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iya. Ketiganya itu sangat berbeda, perlu kita ketahui bersama. Kalau pengertian dari saya, hukuman itu
yang dibebankan kepada seseorang dalam bentuk kesalahannya atau penebusan kesalahannya yang berakibat ke fisik. Fisik ya. Ya. Tapi kalau konsekuensi adalah sebagai bentuk tanggung jawab seseorang tersebut atas pelanggaran yang ia lakukan. Akan tetapi kalau restitusi adalah suatu penanganan yang bersifat mendidik. Oh iya. Nah, Iya. kalau pemahaman saya kurang lebih seperti itu. Jadi yang kasus yang disebutkan Bapak Eko yang Ya. barusan adalah menurut saya adalah konsekuensi. Konsekuensi ya. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Ya. Nah, yang lain apa sepakat dengan pendapatnya Pak Eno? Ya Pak Haji, silakan. Ya, Waalaikumsalam. Nah, Pak Eno. Ya, silakan. Menurut pendapat saya untuk posisi kontrol guru terhadap anak didik itu Pak, sebetulnya di dalam pembelajaran itu ada yang dinamakan soft skill, ya, yang ada di soft skill. Ya. Nah, dalam penerapannya mungkin kita bukan penghukum ya Pak, cuma menerapkan karakter dari siswa supaya dalam perjalanannya di sekolah itu mereka bisa untuk kalau kita di kelas itu kan kadang-kadang anak terlambat, itu kita bisa terapkan disiplinnya. Nah, konsekuensinya apabila anak didik tersebut tidak mematuhi aturan, ya konsekuensinya ya ada tindakan gitu, semacam push up. Jadi budaya disiplinnya itu tentunya ada tindakan yang harus kita lakukan untuk menyadarkan dari anak didik tersebut jangan mengulangi tindakan yang negatif seperti itu. Nah, di dalam soft skill ini mungkin ada sesuatu yang harus kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran soft skill ini membutuhkan penanganan yang sensitif. Kadang-kadang kalau kita terlalu jauh untuk menerapkan soft skill ini, tindakan yang tidak baik dari guru itu kadang-kadang kalau memang karakter dari anak tersebut itu tidak mumpuni untuk dibenahi atau diperbaiki, kadang-kadang kita juga punya sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi untuk pembelajaran soft skill ini ya tentunya akan menjadi sesuatu PR buat kita rekan-rekan guru untuk diterapkan di sekolah maupun di kelas ya. Jadi untuk penghukum ini saya rasa bukan penghukum ya Pak. Saya rasa ini adalah konsekuensi. Nah, ketika kita menerapkan itu tentunya kita akan musyawarah dulu dengan anak didik kita. Seandainya kalian terlambat, nah posisinya apa, hukumannya apa. Nah, itu kita musyawarahkan dulu dengan anak didik. Setelah ada kesepakatan dari mereka baru kita laksanakan. Nah, untuk penerapan soft skill ini perlu karena apa? Karena ini dibutuhkan ketika mereka lulus dari sekolah. Soft skill ini sangat dibutuhkan pembelajarannya ketika mereka lulus dari sekolah. Karena dunia industri ini membutuhkan anak-anak yang punya karakter baik, kemudian punya disiplin yang bagus, kemudian punya attitude yang memadai untuk diterapkan di dunia industri. Nah,
menerapkan attitude di dunia industri itu tentunya kan awalnya dari sekolah. Dari sekolah kita atur sebagaimana adanya, mungkin dari kurikulumnya, mungkin dari pembelajarannya, dan ini juga tidak terlepas dari ajaran agamanya. Itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat komplit sekali ya, Haji memaparkan ya yang dipahami oleh beliau bahwa memang harus dibuat satu rule atau peraturan dulu di dalam kelas tersebut ya, di dalam ruang tersebut ya. Jadi disitulah kita membuat salah satu keyakinan kelas ya, peraturan kelas ya, walaupun abstrak tapi nyata ya, berupa pernyataan yang umum yang universal ya. Pernyataan keyakinan kelas ini dibuat supaya semua pengguna ruang kegiatan tersebut memahami ya, aturan dan tata tertibnya. Hendaknya kalimat yang digunakan adalah dalam bentuk kalimat yang positif. Bapak dan Ibu, saya yakin sudah memahami ini semua, jadi tidak terlalu mendalam saya sampaikan, karena kita semua di dalam pembelajaran kita semua di kelas itu kita masing-masing mempunyai rule peraturan untuk pembelajaran masing-masing. Dan di dalam pembuatan keyakinan kelas ini hendaknya ya semua warga ikut berkontribusi ya, ikut mungkin ya memberikan pendapatnya ya, mencurahkan pendapatnya, sehingga nanti list pendapatnya ditulis, kemudian dipilih yang relevan untuk dilaksanakan di kelas tersebut ya. Saya sangat meyakini karena kita semua sudah melakukan ini di kelas kita masing-masing. Kemudian apabila perlu ya di dalam periodik tertentu, maka keyakinan itu atau kesepakatan itu kita revisi, atau kalau perlu dirubah kita rubah tergantung dari kebutuhan di kelasnya masing-masing, di mapelnya masing-masing. Karena di mapel saya sebagai contoh, kesepakatannya adalah ketika pelajaran praktik olahraga di lapangan, anak harus memakai baju olahraga ya. Ada juga nggak apa-apa anak nggak pakai baju olahraga ketika materinya adalah pemaparan ya, bukan praktek secara fisik. Jadi hanya pemaparan, permainan, boleh untuk tidak pakai baju olahraga. Itu untuk pelajaran saya PJOK. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin berbeda-beda ya, punya kesepakatan kelas yang berbeda-beda dengan siswanya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, karena waktu kita juga tidak banyak, karena kita melakukan kegiatan ini juga di sela-sela pergantian antar waktu jam kita ya, karena ada pembelajaran di siang hari ya. Mohon maaf, kita ke kesimpulan saja karena sebentar lagi juga kita akan masuk kelas ya, tentang kesimpulan bahwa yang pertama ya, oh ya Bapak dan Ibu, apa yang kita diskusikan tadi apa berkenan atau bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu? Ya, oke, terima kasih ya. Kalau dirasa sudah dipahami, ya kita tarik refleksi kesimpulan ya. Jadi pengalaman dalam penerapan konsep budaya positif yang pernah kita lakukan selama ini ternyata berdampak baik atau positif terhadap lingkungan, terhadap siklus anak ya, dari kelas 10, 11, 12. Nah, ternyata apa yang kita terapkan bersama membudayakan kebiasaan baik ini berdampak yang besar bagi murid kita. Kemudian motivasi penerapan konsep budaya positif itu
kita semua termotivasi karena kita semua sudah menyaksikan hasilnya, ya output dari murid-murid kita. Jadi kita semua termotivasi masing-masing untuk menerapkan konsep budaya positif. Kemudian keterkaitan pengalaman dan penerapan seperti tadi Pak Endo dan Pak Cikadana yang tadi sudah mengalami sendiri bagaimana di ruang kelas, sehingga penerapannya Bapak dan Ibu guru akan lebih tahu di lapangan harus seperti apa. Kemudian sebagai guru ya, posisi kita juga harus bisa memposisikan di mana posisi kita, apa sebagai penghukum, apa sebagai manajer atau pemimpin atau sebagai teman. Bapak dan Ibu juga sering melaksanakan kegiatan posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi ya, secara halus, sebenarnya langkah secara halus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa ketika melanggar tata tertib yang dibuat bersama itu adalah salah dan diusahakan untuk tidak mengulangi dengan siswa itu memahaminya. Kemudian kemitraan dijamin, kita jalin ya, keakraban kemitraan kita dengan murid, dengan sesama guru, dengan unsur pimpinan dan juga dengan wali murid itu sendiri. Dan demikian yang bisa kita diskusikan siang ini, karena waktu kita juga tidak banyak karena ada jam siang. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri diskusi kita ini dengan mengucap hamdalah. Terima kasih.